Halo, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, saya di sini Amirullah dari SDIT Bina Insan Kamil Depok. Di sini saya akan melakukan aksi nyata topik 2, menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Pada topik yang kedua ini, kita akan mempelajari mengenai kurikulum merdeka. Di sini ada 2 modul. Modul yang pertama yaitu mengenai makna kurikulum dalam pendidikan. Modul yang kedua yaitu mengenai pembelajaran versi kurikulum merdeka. Modul yang pertama yaitu mengenai makna kurikulum dalam pendidikan. Di sini ada 4 hal yang kita pelajari. Apakah itu kurikulum? Mengapa kurikulum perlu diubah? Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Dan kurikulum dalam pembelajaran. Adapun modul yang kedua yaitu mengenai pembelajaran versi kurikulum merdeka. Di sini ada 3 hal yang kita pelajari, yaitu mengenai prinsip umum pembelajaran, capaian pembelajaran, dan struktur pembelajaran dengan paradigma baru. Modul yang pertama, makna kurikulum dalam pendidikan. Apakah itu kurikulum? Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum dimaknai dengan titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum diibaratkan juga jantungnya pendidikan. Jika jantungnya lemah, maka proses penyaluran darah tidak lancar dan bisa berakibat fatal. Ralph Tyler dalam bukunya The Basic Principle of Curriculum mengungkapkan setidaknya ada 4 komponen dalam kurikulum, yaitu yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah konten, yang ketiga adalah metode atau cara, dan yang keempat adalah evaluasi. Mengapa kurikulum perlu diubah? Kurikulum perlu diubah adalah tidak lain untuk menyesuaikan dengan kebutuhan murid dan perkembangan zaman. Ada pepatah yang mengatakan, "It takes a village to raise a child," yang artinya butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Pepatah ini menyiratkan perlunya orang tua, masyarakat, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid. Orang tua, masyarakat, dan sekolah disebut dengan 3 pilar. Apa kurikulum perlu diadaptasi? Kurikulum perlu diadaptasi karena konteks satuan pendidikan yang beragam membuat banyak hal tidak mudah diimplementasikan di kelas. Adaptasi kurikulum adalah dengan merancang KOSP atau kurikulum operasional satuan pendidikan. KOSP dapat disesuaikan dengan kebutuhan murid. Kurikulum dalam pembelajaran. Pemerintah sudah menyiapkan contoh kurikulum operasional, tetapi bukan berarti kita tidak bisa mengembangkannya. Kita bisa mengembangkannya sesuai dengan konteks satuan pendidikan masing-masing. Modul 2, pembelajaran versi kurikulum merdeka. Prinsip umum pembelajaran. Tujuannya adalah agar kita mampu memahami konsep dan prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid. 5 prinsip pembelajaran dengan paradigma baru yang dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan dan guru untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. 1. Mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini. 2. Membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. 3. Mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. 4. Menyesuaikan karakter kehidupan murid. 5. Mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Capaian pembelajaran atau CP. Capaian pembelajaran atau CP adalah merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran.
dalam kurun waktu tertentu. Capaian pembelajaran setara dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Struktur pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan upaya menumbuhkan pembelajar sepanjang hayat yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dilaksanakan dengan kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka yang memuat program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan program penguatan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih. Wassalamualaikum.